punya program-program terkait misalnya persampahan. Selain dia kabarnya ini ya memaksimalkan anggaran untuk proses persampahan ini agar dipastikan tidak boleh ada lagi sampah yang berserakan di Kota Pekanbaru, ya kan? Kemudian dia memaksimalkan anggaran, kemudian dia juga kita dengar bahwa sedang melakukan sebuah terobosan di mana mulai mempelajari teknologi khusus yang diadopsi dari negara luar, nantinya bahwa proses sampah ini akan digunakan, akan didampingi dengan sistem teknologi, sehingga sampah ini barangkali bisa nanti kemudian menjadi justru produktif, menjadi sebuah ada manfaat, itu misalnya menjadi daur ulang seperti itu, bisa menjadi pupuk atau menjadi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi intinya bahwa selain meningkatkan anggaran di dalam kebersihan ini, dalam sampah ini, Pak Mulihun dengar-dengar juga ingin menggait sebuah terobosan teknologi baru yang diadopsi dari negara luar agar kepastian soal kebersihan Kota Pekanbaru tetap terjaga dan modern. Nah, ini yang saya lihat, kita lihat bahwa PJ Wali Kota Pekanbaru ini sangat inovatif. Bagaimana menurut Pak? Ya, pertama kita sangat mengapresiasi dengan waktu yang sesingkat-singkat beliau memimpin Kota Pekanbaru ini mampu merangkul investor untuk membenahi persampahan, memanggil semua investor dari luar untuk bisa mengoptimalkan sampah ini menjadi sampah yang produktif. Katakanlah nanti menjadi kompos. Karena negeri kita ini tahu di bawah minyak, di atas minyak. Sepertinya perlahanan seperti lahan sawit itu kan membutuhkan pupuk yang sangat banyak. Kalau seandainya Kota Pekanbaru mampu menjadikan sampah ini menjadi pupuk untuk memupuk semua sawit-sawit yang ada di negeri ini, barangkali ini menjadikan suatu hal yang besar, terutama PAD bagi Kota Pekanbaru. Ya, sekarang ini kan sampah itu tidak tergunakan, tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan. Padahal teknologi yang canggih sudah banyak sekarang yang bisa menggunakan itu menjadi hal-hal yang positif. Ya. Artinya dari track recordnya Pak PJ Wali Kota Pekanbaru Pak Mulihun ini kan menjadi sesuatu yang membuat masyarakat Pekanbaru ini heran gitu ya, takjub lah. Karena apa? Orang yang masih relatif muda, tapi perhatiannya sangat-sangat positif dan efektif signifikan untuk menata sebuah Kota Pekanbaru yang kita tahu dengan permasalahan yang kompleks gitu ya. Belum lagi baru-baru ini kemarin kita lihat bahwa banjir ada di mana-mana ketika dia duduk sebagai PJ, dan dia langsung spontan secara singkat dan padat langsung turun ke lapangan. Bahkan hampir setiap pagi dia udah ada di lapangan memastikan bahwa di mana titik-titik kebanjiran itu. Bahkan dia kemudian yang kita lihat bahwa mampu mengakomodir atau katakanlah menggerakkan seluruh stakeholder termasuk camat-camat di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. Kita lihat bahwa mereka bersama-sama kompak untuk sama-sama memperbaiki Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Pak Mulihun gitu ya. Jadi artinya sampah dan banjir, kemudian ada tadi terobosan-terobosan inovatif, teknologi. Nah, ini menjadi satu konsep yang tereduksi dalam satu pemikiran yang cemerlang gitu ya dari seorang PJ Wali Kota Pekanbaru yaitu Bapak Mulihun. Memang akhir-akhir ini kita mendengar bahwa banyak apresiasi yang kemudian disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Pekanbaru ya, baik itu dari tokoh kemelayuan maupun berbagai etnis. Ini memang kita dengar akhir-akhir ini banyak yang kemudian sudah menunjukkan sikap mendukung gitu ya, bahwa PJ Wali Kota ini walaupun dia masih PJ tapi sudah memiliki konsep yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru begitu ya. Kemudian kita tahu bahwa pada saat beliau duduk menjabat PJ, kabarnya pemerintah Kota Pekanbaru sedang terhutang kepada banyak rekanan-rekanan yang lazim disebut sebagai tunda bayar. Kalau nggak salah, itu tunda bayar di kala dia duduk itu berkisar kurang lebih 400 miliar ya. Kurang lebih seperti, kalau salah saya mohon diralat ya atau dievaluasi. Tapi yang pasti ratusan miliar. Nah, artinya Pak PJ dalam posisinya itu sebenarnya kan sulit ya. Kemudian bagaimana menutupi TB, dan kemudian bagaimana harus meneruskan pembangunan, bagaimana harus membayar gaji tunjangan-tunjangan pegawai, honor dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah, memang sangat kompleks begitu ya. Tapi dia sampai hari ini kita melihat bahwa semua terlewati dengan baik gitu. Bagaimana menurut Pak Ketua Komda LPKPK? Luar biasa. Sebagai tokoh muda Riau, saya sangat
mengacungkan jempol kepada beliau. Dengan ilmu yang beliau punya, kita tahu beliau inilah alumni daripada STPDN, dengan bagaimana aturan-aturan yang dipelajari beliau di STPDN, menjadikan beliau menjadi orang yang memang sangat pintar dalam mengelola kota Pekanbaru. Di samping beliau juga adalah seorang putra Pekanbaru asli, yang mana beliau ingin membenahi kota ini. Ya, kita sangat apresiasi lah keadaan beliau bagaimana dengan waktu yang singkat-singkat ini bisa membenahi kota Pekanbaru. Walaupun belum sempurna semaksimal mungkin yang kita harapkan. Tapi kita mesti mengapresiasi kerja-kerja beliau selama ini, bagaimana merangkul semua pihak agar negeri ini bebas banjir, bebas sampah. Tak terlalu banyak yang harus kita pikirkan tentang negeri ini, tentang kota ini. Cukup sampah dibenahi, banjir, kemudian jalan diperbaiki. Karena kita tahu pasca dari proyek besar yang dilakukan di setiap jalan-jalan protokol, IPAL dalam arti kata ini, kita menengok itu peninggalan pekerjaan yang sangat jelek di mata masyarakat, merusak keindahan kota dan membuat mati pedagang-pedagang kecil yang ada di setiap panjang jalan yang dibangun IPAL. Nah, ini menjadi PR besar bagi Pak PJ kita untuk kembali membenahi jalan-jalan yang rusak dan kembali mengoptimalkan UMKM yang ada di sepanjang jalan. Nah, kemudian gini, ada lagi ini informasi terbaru bahwa PJ Wali Kota tak berhenti sampai di situ. Ternyata dia bisa lagi kemudian masuk lebih jauh, lebih dekat kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang dari kaum ekonomi lemah. Saya dengar infornya baru-baru ini bahwa Pak PJ membuat satu terobosan program di seluruh kecamatan bahwa jika ada keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu meninggal dunia, dia mensantuni. Dia membantu di dalam hal kondisi duka, di mana di situ kan biasanya dibutuhkan ya biaya-biaya